Jadi bukan sholat zikir saja yang menjadi ibadah sebenarnya. Apa saja yang kita lakukan kalau kita laksanakan di dalam channel dan frekuensi Allah itu semua menjadi ibadah di sisi Allah. Di sisi Allah, termasuk tidur kita juga menjadi ibadah pada sisi Allah. Maka sebelum tidur itu berzikir dulu, baru tidur di dalam zikir itu. Tidur di dalam zikir itu cepat tidurnya itu, gitu ya. Makanya biasanya kalau orang yang sudah berkeluarga mandi tengah malam sering dia itu kan gitu. Kenapa? Karena takut dia tidur tidak di dalam zikir gitu. Jadi itu tadi di dalam sholat ya. Jadi apa urusan fikihnya? Apa urusan tasawuf? Jadi urusan tasawuf tarikat di situ mengingat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita menyembah Allah seolah melihat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah itu? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah itu? Apa yang dilihat? Allah itu nyata sebenarnya kalau menurut ayatnya. Wal awwal wal akhir waz zahir wal batin. Aku ini nyata, aku ini gaib. Aku awal, aku akhir, aku nyata, aku gaib. Jadi dua-dua ada sama dia. Kalau Allah nyata, di mana dia nyata? Kalau Allah gaib, di mana dia gaib? Supaya walaupun dia gaib nggak nampak sama kita, bisa juga kita berhubungan, bisa juga kita merasakan adanya gitu. Jadi itulah perlunya pencerahan itu. Kalau Allah nyata, di mana dia nyata? Allah nyata di dalam cahayanya. Tidak ada alam semesta ini yang sanggup menerima keberadaan Allah. Yang sanggup menerima keberadaan Allah itu adalah hati manusia. Hati manusia. Karena di dalam hati manusia itu bisa bersemayam nurin ala nur. Jadi Allah itu nyata di dalam cahayanya. Cahayanya nyata di dalam diri hambanya yang mukmin lainul wadi, yang hatinya suci, lunak, lagi tenang. Itu. Jadi kalau kata orang Minang apa? Balah sape, balah ampe, ambil ni buang katanggonyo. Dima tuan Allah kadape, Allah bali duang di aulianya. Itu. Maka kita berguru sama aulia Allah. Begitu kita menghadirkan mursyid, ada rasulnya, ada Allah, ada Allahnya, ada nur Allahnya. Semua sudah lengkap di situ. Makanya kita ini sudah dimudahkan oleh guru kita untuk berhubungan dengan Allah. Nggak kenal Allah nggak usah, nggak kenal Rasulullah nggak usah, tapi kenal orang yang mewarisi wasilah Allah, wali Allah yang meneruskan tugas Rasulullah. Kamu sudah mendapat Allahnya dan sudah mendapat Rasulnya, kata ayat guru. Bukan marabah makan padi, tapi makan buah sikadu dua. Bukan di Makkah tampil Nabi, Nabi basarato gitu duduk. Itu dia katanya. Jadi kalau channel dan frekuensinya sudah kita jumpai, sudah kita buka, di mana saja kita bisa berhubungan dengan Nabi, bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interdimensional kata Ayanda Guru, bukan interplaneter lagi. Perjalanan kita sudah interdimensional. Siapa yang bisa membuktikan ini? Hanya Rasulullah itu melecit mi'rajnya itu sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit yang ke-10. Lupanya langit itu bukan 7, 10. Wah, nanti cerita ya. Gitu. Gitu dia ya. Makanya malam kemari lah kalau awak datang kemari, ini kita bisa cerita leluasa. Jadi supaya kualitas kita itu nampak gitu ya. Walaupun kita sedikit, tapi kualitasnya tak terhingga kan gitu. Itu yang perlu. 10 orang kok kualitasnya wali gimana?
gitu. Karena apa? Karena kita murid wali, bisa jadi wali, bisa. Gitu. Kalau anak kucing ketemunya pasti kucing, anak tikus pasti tikus, murid wali pasti wali. Apa? Ini perlu ya pencerahan untuk semangat kita supaya kita sungguh-sungguh mengamalkan pesan Ayahanda Guru. Apa pesan Ayahanda Guru? Jaga wirid, jaga amal kita, jaga suluk kita. Sendiri-sendiri wirid, berjamaah dan suluk sekali-sekali. Usahakan, kemudian bersedekah dan berubudiyah. Semua aktivitas kita ini bisa menjadi ubudiyah kita kepada guru, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi melaksanakannya di dalam dimensi Allah, semua menjadi ubudiyah. Termasuk tidur bisa jadi ubudiyah. Kenapa? Karena kalau kita nggak sehat nggak bisa kita berzikir. Tidur dibutuhkan untuk kesehatan gitu. Apalagi berusaha untuk memberi nafkah, untuk bisa bersedekah dan bisa untuk biaya suluk dan segala macam, ya kan? Itu semua ubudiyah, ya, ubudiyah yang bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu detik pun hidup kita tidak ada sia-sia kalau kita istiqomahkan apa yang ditugaskan kepada kita. Wa 'allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahu ma'an ghadaqa. Bila kamu istiqomah dengan metodologi yang benar, dengan tarikat yang benar, yang dibimbing oleh guru mursyid yang benar, maka Allah akan menurunkan rahmatnya bagaikan hujan lebat. Allah akan menurunkan rahmatnya bagaikan hujan lebat. Tidak ada kemiskinan katanya tadi kan, tidak ada kelaparan, tidak ada kesusahan. Yang ada kebahagiaan. Itu yang ada sama orang zikrullah pada hakikatnya, pada sebenarnya gitu. Maka itu perlu kali kita riset, buktikan amalan yang diberikan oleh guru mursyid kita ini. Jadi itu abang-abang sekaliannya, karena Islam ini bisa terancam batal kalau kita tidak mensinergikan, menyatukan ilmu tasawuf di syariat ini. Di antara lain di dalam surah Al-Waqiah, la yamassu ilal mutahharun. Tidak sah kamu membaca Al-Quran kalau kamu belum disucikan. Yang disucikan menurut fikih itu berwudu aja udah cukup. Kalau menurut tarikat, menurut kerohanian, menurut Al-Quran belum cukup. Karena ruh itu harus dibersihkan juga, harus disucikan juga. Bukan fisik saja yang suci, ruh harus suci. Untuk ruh suci bagaimana caranya? Wa zakara isma rabbika, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Wazkurullaha zikron kasira, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana mensucikan dirinya? Wa zakara isma rabbika, banyak-banyak menyebut nama Allah. Bagaimana cara menyebut nama Allah? Bertarikat. Karena nama Allah itu harus asli, tidak boleh nama Allah itu palsu. Banyak nama Allah bisa kita baca di buku, bisa kita baca di Al-Quran. Tapi kalau kita amalkan tanpa guru, tanpa mursyid, palsu dia jadinya. Kenapa palsu? Karena tidak diizinkan oleh yang berhak mengizinkan untuk menyebutnya. Kalau Nabi Muhammad SAW ditransferkan oleh Jibril nama Allah yang asli itu ke dalam ruhnya. Kalau kita ditransferkan oleh guru mursyid nama Allah yang asli itu ke dalam ruh kita, itulah masuk tarikat itu. Waktu kita masuk tarikat itu ditransferkan kalimah Allah itu ke dalam ruh kita, ditransferkan nurin ala nurin ke dalam ruh kita, ditransferkan dua kalimat syahadat itu ke dalam ruh kita. Jadi diislamkan ruh kita waktu masuk tarikat itu, diisi dengan kalimah Allah itu, diisi dengan nurin ala nurin itu. Itulah hebatnya masuk tarikat. Makanya sebenarnya kata Ayahanda Guru, masuk tarikat itu sudah semua kamu terima ilmu Allah Ta'ala itu sebenarnya. Makanya kadang-kadang ayah bilang,
ilmu merogoh sukmo jadi 9 itu seperti Kiai Santang itu ya kan. Itu ilmu itu udah ya kasih sama kalian katanya. Kapan dikasih ayah? Awak tanya lagi, kapan kita dikasih ayah? Rupanya waktu masuk tarikat itu semua ilmu Allah Ta'ala itu sudah dikasih sama kita. Serupa kita menanam dikasih bibit unggul. Bibit unggul ini mau apa? Mau jadi berbuah, mau jadi berkembang, mau enggak itu kita urusannya. Yang penting kita sudah dikasih bibit unggul. Kalau enggak kita rawat pastilah tidak berbuah, pastilah tidak berhasil. Begitulah kita masuk tarikat ini. Sudah diberikan kalimat Allah yang membawa kemenangan, yang membawa keselamatan, yang membawa segala keberhasilan itu. Sekarang kita buktikan sama diri kita masing-masing. Kalau belum berhasil, belajar, beramal sungguh-sungguh. Jangan malu-malu meminta pembimbingan, meminta bertanya kepada senior, bertanya kepada ahlinya. Karena kalau kita bertanya kepada bukan ahlinya, nanti penjelasannya juga tidak tuntas. Jadi abang-abang sekalian ya, bukan mengajari limau berduri, tapi tadi judulnya adalah pencerahan bagi kita semua yang udah cerah untuk mengasah-ngasah ya kan supaya lebih tajam. Jadi semua ibadah yang di dalam rukun Islam itu, sholat, haji, semua puasa, zakat, dibutuhkan amalan zikrullah ini. Puasa supaya jadi puasa yang khawas bil khawas, harus berzikir. Jadi orang puasa seperti orang soleh seperti Nabi itu, dia harus berzikir. Hatinya tidak boleh lupa kepada Allah. Itu namanya puasa khawas bil khawas. Syarat puasa bil khawas itu adalah hatinya tidak boleh luput. Tidak boleh luput dari mengingat Allah, menyertai Allah, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji juga begitu. Bagaimana di Arafah? Umpamanya, wukuf di Arafah, amal apa yang dilaksanakan dalam wukuf? Kalau secara fikih cukup berkumpul-kumpul dan menerima wasiat-wasiat, ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz. Kalau kita sebagai orang sufi beda, bukan itu wukuf itu. Wukuf itu masuk ke alam kosong, kemudian masuk ke Arafahnya. Arafahnya apa? Bertemu dengan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Itu hanya suluk baru dapat. Gitu. Makanya suluk itu sebenarnya sudah mewakili pelaksanaan amal hakikat daripada haji itu. Maka kita kalau ke sana tinggal melaksanakan syariatnya dan membuktikan pekerjaan hakikat yang kita lakukan selama ini. Gitu. Makanya ayahanda guru itu kalau ada ustadz-ustadz, kiai-kiai yang kental syariatnya, suruh naik haji, buktikan di sana pekerjaan hakikat kita itu, kan gitu. Itu terbukti dia. Jadi sangat dalam pembelajaran kita ini. Jadi ilmu yang diberikan oleh guru musik kepada kita ini memang betul-betul sesuai dengan ayat tadi. Kataballahu la'alibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Tidak ada kamu skala bagi Allah dan bagi Rasulnya, dan yang terkait dengan Allah dan Rasulnya itu. Mudah-mudahan kita terkait semua di dalamnya, dari dunia sampai ke akhirat, di alam nyata, di alam gaib, begitu juga sanak keluarga kita. Amin amin ya robbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.